Ya memang ini tuh melahirkan profesi psikolog umum. Jadinya kalau kedokteran tuh ya kayak dokter umumnya gitu. Hai teman channel, nama aku Surti Suma. Balik lagi di sesi Side Talk atau Psychology Talk. Oke, jadi aku balik lagi di sesi Side Talk ini sebagai mahasiswa. Yeay. Udah lama banget aku nggak sharing ini sebagai mahasiswa, karena terakhir tuh kan aku lulus S1 tuh sekitar 5 tahunan, hampir 5 tahunan yang lalu ya. Dan itu di S1 psikologi gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku udah lanjut pendidikan profesi psikologi. Nah, tujuan aku bikin video ini adalah aku mau sharing pengalaman aku kenapa aku lanjut pendidikan profesi psikologi. Karena itu banyak banget ya di request di DM aku, terus juga di komen-komen itu aku ditodong beberapa kali. Sebelumnya aku juga bersyukur banget, alhamdulillah udah keterima di pendidikan profesi psikologi di kampus impian aku ini. Mungkin kalau kalian udah ngikutin aku dari awal banget cerita tentang alasan kenapa milih psikologi, terus juga cerita-cerita tentang kuliah psikologi, kalian pasti tahu kalau dulu tuh aku emang pengen banget masuk Unpad gitu kan. Jadi setelah aku masuk ke Unpad ini ya alhamdulillah aku masuk gitu. Dan setelah beberapa tahun aku kerja itu, aku memang masih kayak bimbang banget ya. Aku tuh lebih seneng ke PIO apa klinis. Cuman aku setelah kerja jadi HR itu memang sebenarnya lebih condongnya ke PIO sih, karena aku ngerasa oh ternyata aku di PIO tuh cocok juga ya gitu. Dan aku ngisi beberapa event kayak jadi speakers juga sebagai orang yang berkecimpung di PIO gitu ya. Aku bahas tips kerja dan sebagainya gitu. Jadi setelah itu aku kayak mikir mungkin kalau aku mau lanjut magister atau ya S2 gitu ya, aku mau ngambilnya tuh PIO gitu, bukan klinis lagi gitu kan. Tapi setelah itu di tahun 2000, aku agak lupa ya, 2023 ya kalau nggak salah, undang-undang PLP ini tuh keluar gitu. Karena aku udah bahas ini sih di video sebelumnya tentang sejarah keluarnya undang-undang PLP gitu kan. Nah, aku tuh pas udah tahu keluar itu, aku mikir kayak wah boleh nih gitu, karena kan dia tuh lebih ke umum ya, maksudnya profesi psikologi yang nantinya tuh akan melahirkan psikolog umum gitu. Jadinya tuh mempelajari PIO iya, klinis iya gitu, dan lain sebagainya gitu. Karena untuk aku yang mungkin masih bimbang, banyak banget pertimbangannya gitu ya, jadi aku kayak pas ada ini tuh wah boleh nih gitu aku, karena bisa pegang beberapa bidang gitu kan. Dan aku waktu itu memang belum terlalu tahu sih untuk yang regulasi sekarang itu seperti apa ya waktu pas awal-awal keluar gitu kan. Jadi aku mikir kayak masih ada minat-minat aja, cuman belum tahu arahnya nanti mau kemana gitu. Tapi setelah aku tahu mendalam tentang undang-undang PLP ini gitu ya, aku udah jelasin juga di video sebelumnya, ya memang ini tuh melahirkan profesi psikolog umum. Jadinya kalau kedokteran tuh ya kayak dokter umumnya gitu, jadi belum ada klinisnya, belum ada PIO-nya gitu. Dan ya itu, jadi aku kayak wah kayaknya aku minat nih gitu, karena memang untuk pendidikannya juga nggak terlalu lama, 1,5 tahun gitu kan, dan itu udah bisa jadi psikolog. Dan kenapa aku juga pengen ambil profesi ini, karena selama aku kerja, selama aku ngisi event, selama aku pokoknya intinya ketemu orang untuk berbagai project gitu ya, mereka tuh mikirnya aku udah gelar psikolog gitu. Padahal kan S1 dengan yang gelar psikolog itu tuh berbeda gitu. Cuman kan orang yang non psikologi kan memang kurang paham gitu. Jadi ya aku mewajarkan juga, cuman ya aku tuh kayak sering banget menjelaskan ke mereka kalau aku tuh belum punya izin praktek gitu. Jadi ya itu sih yang kayak mendorong aku, wah kayaknya aku mending sekalian aja deh ngambil cepet-cepet untuk profesi ini, supaya aku tuh punya gelar psikolog tadi gitu. Dan aku juga punya wewenang yang lebih luas kan kalau aku udah punya gelar psikolog gitu. Sedangkan untuk yang lulusan S1 itu emang ada keterbatasan gitu, dari segi aku mau ngetes orang, dari segi aku memberikan konseling gitu, aku tuh masih terbatas dan aku tidak bisa memberikan praktek gitu untuk klien-klien gitu kan. Jadi itulah cerita singkat aku kenapa aku pengen lanjut pendidikan profesi psikologi gitu. Yang kedua, kenapa Unpad? Ya tadi sebenarnya udah cerita sedikit dari awal kenapa Unpad ya, karena memang aku dari dulu pengennya Unpad gitu kan. Terus yang aku tahu mapronya untuk yang klinisnya itu bagus kan di Unpad itu, setahu aku ya. Ini tuh lebih ke opini pribadi sih sebenarnya untuk yang video kali ini ya, karena aku pun memang masih kekurangan data ya waktu dulu pas pertimbangan ini gitu. Jadi pas aku tahu nih kayaknya setahu aku gitu mapronya tuh bagus, terus juga kayak prakteknya juga banyak gitu kan. Intinya tuh aku lebih seneng ke yang arah saintek gitu kan. Sedangkan kalau misalnya UI, setahu aku juga itu lebih memang ke sosum gitu kan. Jadi dari preferensi aku pribadi kayaknya aku lebih condong dan lebih cocoknya tuh kayaknya ke Unpad deh gitu. Makanya kenapa aku tuh pengennya Unpad gitu kan. Terus untuk dosen-dosennya juga aku udah percaya banget, udah pasti mumpuni juga ya kalau di Unpad. Dan fasilitasnya juga yang pasti memadai ya, karena yang tadi tuh aku bilang banyak praktikumnya juga kalau di Unpad gitu. Karena ada beberapa univ lain yang memang praktikumnya tuh sedikit gitu. Cuman aku nggak tahu banyak ya univ mana yang praktikum itu sedikit gitu. Ini aku nanti coba akan kumpul-kumpulin lagi data-datanya. Tapi setahu aku ini pas awal-awal aku pengen daftar
Unpad tuh ya itu yang aku tahu gitu. Jadi makanya aku tuh tertarik banget untuk masuk ke Unpad. Tapi fun fact-nya sebenarnya sebelum aku mau daftar Unpad itu, aku tuh tertarik juga pengen masuk UI gitu, karena aku tuh sekedar pengen kayak aku pengen keluar dari Bandung deh gitu, karena aku kan dari zaman S1 tuh di Bandung terus gitu kan. Jadi aku pengen coba ke luar kota yang di luar Bandung gitu. Sesimpel itu aja. Tapi aku juga memang penasaran sama UI gitu. Tapi aku memang belum banyak tahu nih kurikulumnya seperti apa, kemudian juga pembelajarannya kayak apa gitu kan, karena memang condongnya ke sosum juga gitu kan. Nah, pas waktu aku cek-cek UI itu ternyata pas aku udah ikutan open house yang Unpad gitu kan, kalau nggak salah itu setelah Unpad itu baru open house yang UI gitu kan. Nah, yang UI ini aku pas cek itu udah keburu tutup gitu pas open house-nya. Dari open house ke pendaftaran itu udah yang ya pokoknya cepet banget gitu. Jadi itu tuh jangka waktunya itu pendek banget. Kalau Unpad kan dari Mei itu udah buka kan pendaftaran, dan penutupannya itu bulan Juli, 19 Juli gitu waktu itu. Jadi untuk yang UI ini tuh cepet banget gitu, dan aku tuh kayak memang mungkin dari awalnya tuh nggak niat banget untuk daftar ke UI ya, jadi makanya aku fokusnya tuh ke Unpad gitu. Jadi udah aku mikir di situ kayaknya ya udah deh, mungkin rezeki aku bukan di UI, mungkin aku harus nyoba Unpad gitu. Jadi intinya itu sih gitu, kenapa aku juga fokus banget untuk daftar ke Unpad gitu. Dan aku nggak nyoba UGM karena waktu itu gelombang 1 tuh kan khusus untuk mahasiswa UGM, dan yang gelombang 2-nya aku nggak coba daftar karena yang pertama tuh aku jaraknya terlalu jauh ya kalau menurut aku untuk di Yogyakarta gitu. Aku tuh belum pernah nyoba untuk rantaunya jauh banget, jadi aku tuh kayak mikir 2 kali buat ke UGM. Terus juga aku mikir kayaknya saingannya tuh agak berat banget. Aku mikir tuh kayak nggak tahu ya, udah pesimis duluan sih jujur ya gitu. Jadi ya udah, untuk yang UGM itu aku juga nggak ikutan open house-nya sama sekali, nggak nyari infonya juga gitu. Dan untuk univ-univ lain juga aku nggak nyari infonya karena aku nggak tahu kenapa, mungkin karena udah dari lama aku ya ngincernya tuh Unpad. Jadi ya udah deh, aku fokusnya ke Unpad gitu. Terus sebenarnya aku tuh pas daftar itu kayak ya udah deh iseng-iseng aja, karena aku nggak tahu nih aku tuh yakin apa enggak ya pengen masuk angkatan pertama gitu. Karena aku mikir untuk angkatan pertama itu kan ya namanya juga pertama, jadi mungkin percobaan, jadi masih banyak regulasi-regulasi yang mungkin berubah. Terus juga matkul, kurikulum dan lain sebagainya itu mungkin aja banyak perubahan dan penyesuaian. Jadinya aku tuh mikir apa aku masuk angkatan kedua aja ya biar udah ajak banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh, aku coba dulu gitu kan. Makanya aku tuh nggak keluar-keluar ngasih tahu ke siapa-siapa aku daftar segala macam. Mungkin ke temen-temen deket aku banget aja sih aku mau daftar gitu. Tapi itu pun aku tidak yang bilang aku udah fix daftar, enggak gitu. Kayak aku tuh yang masih 50-50 banget gitu. Aku pun masih kayak ragu banget aku benar daftar atau enggak gitu kan. Tapi ya udah deh, aku nyoba aja dulu. Aku bareng sama temen aku juga. Temen aku tuh daftar S2 juga, cuman di beda univ gitu kan, dan beda jurusan juga. Aku bareng sama dia ngurusin pendaftarannya segala macam. Dan untuk daftar Unpad ini, ngurus persyaratan itu aku lumayan kayak capek gitu, kayak maksudnya tuh banyak esainya gitu ya. Ini aku bakal bahasnya di next video aja untuk persyaratan masuk Unpadnya gitu kan. Intinya tuh kayak banyak esainya, banyak pakai tulis tangan. Itu tuh kayak menurut aku effort banget sih untuk daftar gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak niat-niat banget daftar, kayaknya udah nyerah di awal aja gitu, karena aduh gila ini kayak nulis tangan tuh panjang banget, bikin esai riwayat hidup segala macam, deskripsi diri gitu kan. Terus persyaratan untuk ikutan tes-tesnya juga itu kan ada 4 tahapan ya, ada tes TPA, TKBI, kemudian juga ujian pengetahuan psikologi, kemudian yang terakhir juga ada wawancara gitu. Jadi itu tuh prosesnya yang memang cukup panjang sih kalau menurut aku. Kalau misalkan memang kalian nggak niat tuh kayaknya ya udah deh ngapain daftar segala macam gitu. Jadinya itu sih mungkin penyaringan di awal juga gitu. Oke, terus worth it gak sih buat lanjut pendidikan profesi psikologi? Sebenarnya worth it apa enggaknya itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian memang cukup S1 aja untuk kerja, ya udah kalian gak usah lanjut. Dalam artian ketika kalian S1, kalian udah dapat kerjaan yang oke, kalian juga udah dapat kerjaan yang kalian mau juga gitu. Kalau menurut aku sih nggak masalah kalau untuk gak lanjut gitu. Tapi kalau misalkan kalian butuh gelar psikolog yang dimana ya wewenangnya lebih luas, terus kalian juga bisa praktek, intinya kalian tuh butuh kredibilitas juga ya sebagai lulusan psikologi. Karena kalau S1 aja ya kan nggak bisa dibilang psikolog, sedangkan kalau untuk yang pendidikan profesi ini kalian udah bisa dibilang sebagai psikolog gitu. Jadinya itu butuh sih untuk beberapa orang ketika mungkin yang sering ngisi event, kemudian juga mungkin bekerja di beberapa pekerjaan tertentu yang membutuhkan gelar psikolog tadi gitu. Dan juga kalian mungkin butuh untuk bisa praktek juga gitu, mungkin kalian butuh untuk ngambil pendidikan profesi psikologi ini gitu. Nah, perbedaan antara kuliah S1 dengan pendidikan profesi itu pastinya beda jauh banget. Kalau S1 psikologi mungkin kalau kalian yang udah semester 5 atau 6 mungkin ya udah
ngerti lah ya, maksudnya tuh untuk yang di S1 tuh sejauh ini ada keterbatasan ketika kalian mungkin dikasih kasus, kemudian juga kalian dikasih tugas gitu, kalian tuh cukup sampai scoring aja gitu biasanya kan, nggak sampai interpretasi, nggak sampai memberikan deskripsi dari kliennya gitu. Nah sedangkan untuk yang pendidikan profesi ini, kalian kan dituntut untuk memberikan interpretasi, dituntut untuk memberikan deskripsi dari kliennya. Misalnya dikasih kasus nih gitu, kalian tuh harus bisa menganalisa dari kasus itu, kemudian kalian juga menjelaskan, oh ini kira-kira karakter dari kliennya seperti apa, personality-nya, gangguannya apa, kemudian juga dari segi minat dan bakatnya apa gitu. Intinya tuh lebih dalam lagi gitu untuk interpretasinya gitu kan, karena untuk D1 itu tidak diajarkan untuk interpretasi, mungkin ada yang diajarin tapi itu lebih ke permukaannya aja. Sedangkan untuk di profesi ini pastinya kita dituntut untuk bisa menginterpretasi dari hasil-hasil tes dari klien gitu ya. Intinya tuh kita dikasih blind case gitu. Kalau aku kebanyakan dan seringnya tuh dikasih blind case gitu. Jadi nanti dari hasil misalnya scoringan, aku interpretasiin itu hasilnya seperti apa gitu. Dan yang paling beda banget dari S1 sama yang pendidikan profesi ini, kalau menurut aku S1 itu kan memang lebih ke mungkin memahami, iya, tapi mungkin banyaknya tuh menghafal gitu kan, menghafal teori gitu kan. Tapi kalau misalkan di pendidikan profesi itu tuh benar-benar kita harus memahami banget, kayak definisi mental health aja tuh di diskusinya tuh panjang banget gitu kan. Terus juga tentang psikopatologi, tentang mental disorder gitu. Kemudian juga dari definisi-definisi lain itu benar-benar yang didiskusiin di kelasnya tuh yang antara dosen dengan mahasiswa itu saling kayak bener-bener diskusi banget gitu. Intinya tuh lebih ke kita diskusi, analisa, intinya tuh dalam banget deh gitu. Mungkin kalian paham lah ya maksudnya. Kalau misalkan di S1 tuh kalau misalkan kita presentasi, ya udah presentasi aja gitu. Tapi kalau misalkan di profesi, karena kita tuh dituntut untuk bisa mengerti dan menganalisa gitu kan, jadi rata-rata mahasiswanya pun ya kritis gitu. Jadi memang memberikan kayak berbagai pendapatnya. Kemudian ketika bertanya pun bukan bertanya yang pengen kelihatan aktif, tapi memang bertanya untuk memastikan apakah teori ini tuh bener gak sih, penjelasan itu bener gak sih. Karena kan kita nanti ketika praktek itu kan harus tahu nih mana yang bener, mana yang enggak, mana yang memang seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu gitu. Karena kan kita bakal praktek gitu. Beda kalau S1 kan kita belum bisa praktek gitu kan. Jadi itu sih perbedaannya, mungkin lebih kritis. Ketika kita profesi itu beda banget cara belajarnya gitu. Jadi memang ketika ada yang nggak ngerti di kelas, itu kalau menurut aku wajib banget buat nanya ke temen atau enggak minta belajar bareng segala macam. Karena ya itu, kalau misalnya kita nggak ngerti, nanti kan gimana kalau kita praktek gitu. Kita kan mau menghadapi klien nih, terus kita nggak ngerti teorinya, kita nggak ngerti caranya segala macam, itu kan bahaya gitu ya. Jadi ya itu sih harus lebih aktif, mungkin harus lebih bisa memahami dengan lebih dalam lagi dibandingkan ketika S1 gitu. Oke, tentang harapan dan ekspektasi. Sebenarnya tujuan aku ambil pendidikan profesi ini, selain pengen punya gelar psikolog tadi, aku juga tentunya pengen lebih dianggap kredibel gitu ya. Ketika aku juga ada project-project dengan orang, kemudian juga aku ada kerjasama ataupun pekerjaan tertentu gitu ya, tentunya orang bakal lebih menganggap aku tuh lebih kredibel gitu. Terus aku tuh pengen punya wewenang yang lebih juga, karena ketika aku udah jadi psikolog, aku bisa buka praktek gitu kan. Aku arahnya tuh pengen ke buka konsultasi karir dan lain sebagainya. Aku mungkin belum fix banget sekarang aku pengen ke arah mana, tapi aku pengen lihat dulu nih ketika di LPPPU ya, itu tuh kayak magangnya gitu. Nah aku tuh mungkin di situ bakal lebih yakin aku bakal arahnya tuh ke bidang apa. Cuman saat ini mungkin aku bakal fokus di karir gitu, karena memang sejauh ini dan selama ini aku lakukan memang ke arah pio dan karir sih sebetulnya gitu. Jadi makanya aku fokus di sana. Terus juga kan aku lebih ke psikoedukasi ya, selama ini aku bikin konten segala macam. Aku juga pengen memperdalam ilmu aku gitu, karena ketika S1 ya tadi ada keterbatasan gitu. Jadi untuk aku yang pengen lebih tahu mendalam lagi nih tentang psikologi, ya tentunya profesi ini akan sangat-sangat membantu aku untuk lebih memperdalami ilmu psikologinya. Nah, tantangan yang aku hadapi selama ini adalah karena aku tuh udah lama banget kan lulusnya tuh sekitar hampir 5 tahunan yang lalu dari S1 gitu kan. Jadi tentunya harus banyak banget materi-materi yang harus di-recall. Dibandingkan mungkin teman-teman aku yang angkatan 20 yang baru lulus kemarin, itu kan itu masih fresh gitu. Tapi aku pun bukan yang mau ngebandingkan, enggak gitu. Pasti ada plus minusnya masing-masing ya. Ketika kita udah punya pengalaman kerja, pasti ada plusnya tuh kita ya lebih paham tentang lapangan kayak gimana gitu
gitu kan. Terus juga kita tahu realitanya seperti apa gitu. Dan untuk orang-orang yang masih angkatan kemarin baru lulus, fresh graduate, ya mereka dari segi teorinya tuh masih fresh banget gitu. Jadi tuh aku agak sedikit apa ya, merasa wah ini banyak banget nih PR yang ketika aku tuh banyak yang lupanya ketika S1. Karena kan kalau materi kuliah itu yang materi kuliah banget ya, beda kalau misalnya aku ada kerjaan-kerjaan di bidang aku yang PIO itu kan tidak yang membahas secara keseluruhan, tapi aku memang fokusnya di PIO-nya aja gitu. Jadi pastinya itu banyak banget materi-materi kuliah yang harus aku recall lagi gitu kan. Dan teman-teman aku yang udah kerja pun sama gitu, itu tuh harus banyak banget nge-recall materi gitu. Karena untuk yang mereka yang mungkin sudah bekerja 5 tahun, 6 tahun gitu kan, ada yang udah lebih juga, itu pasti ada beberapa materi yang harus banyak banget di-recall gitu. Berbeda dengan yang fresh graduate. Makanya aku bilang tuh plus minus sih. Kalau kalian yang baru lulus fresh graduate langsung lanjut profesi, ya plusnya adalah kalian masih fresh banget untuk mengingat materi-materi kayak materi kuliahnya, kemudian juga praktikumnya juga masih inget banget, dan materi yang dulu kuliah tuh kalian masih simpan dengan rapi kalau menurut aku ya. Karena aku ada beberapa materi yang kayaknya tuh udah lupa nyimpennya di mana, walaupun ada sih di email kelas dulu, tapi itu tidak selengkap pas aku pas masih fresh graduate lah gitu. Karena kan aku dulu tuh nulisnya ya di buku, sedangkan kalau untuk sekarang ketika kuliah profesi itu rata-rata udah pakai laptop, udah langsung ngetik di Word, jadinya tuh filenya tuh ada gitu kan, masuk di email segala macam, kesimpan di drive gitu. Kalau dulu kan ya ada yang di buku tulis segala macam, jadinya tuh ada yang berceceran. Maksudnya berceceran tuh bukan yang kemana-mana sih, cuman kayak ada di rumah, cuman tuh itu nggak tahu nyimpannya di mana gitu kan. Jadi kayaknya aku harus cari lagi nih sendiri dari buku-buku lain kayak gitu. Itu sih PR-nya dan itu plus minusnya. Mungkin kayaknya aku bakal bahas ini juga lebih detailnya tuh enaknya terpisah aja ya gitu. Karena pastinya untuk plus minus ini juga aku pengen tanya dari sudut pandang fresh graduate-nya seperti apa gitu. Karena kan aku juga nggak tahu ya dari sudut pandang mereka, mungkin menganggap wah kayaknya mending kerja dulu atau apa, aku juga nggak tahu gitu. Karena aku dari sisi yang udah kerja dulu ya, aku ngerasanya sih ada plus minusnya tetep ya gitu. Jadi mungkin itu sih cerita singkat aku kenapa aku lanjut pendidikan profesi psikologi dan kenapa aku ngambilnya di Unpad gitu. Kalau misalnya kalian penasaran hal-hal lain tentang pendidikan profesi ini dan kenapa aku pilih Unpad, mungkin boleh komen di bawah, aku nextnya bahas apa dulu gitu ya. Sejauh ini di video ini adalah video sebulan setelah aku kuliah profesi ya, jadi mungkin kedepannya kalau misalnya ada tambahan info segala macam ya nanti aku bakal bahas di video selanjutnya, atau enggak aku bakal kasih description di bawah juga gitu ya untuk lebih lengkapnya lagi. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya juga, mungkin kalau aku sempet jawab, kalian boleh DM ke Instagram aku di sini dan juga ke TikTok aku. Pokoknya pantengin terus aja, jangan lupa aktifin notification-nya biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, bye!